Salam literasi. Baca, baca, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Sekapartaka, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Pasir Utara melalui bidang pengolahan layanan dan pelestarian bahan perpustakaan mempersembahkan wisata edukasi keliling mendongeng virtual untuk mendukung pembelajaran jarak jauh di masa pandemi corona. Dalam rangka promosi layanan perpustakaan berhubungan dengan pengembangan minat baca, saksikan di channel YouTube Dinas Perpustakaan dan Arsip bidang layanan dan Instagram Perpustakaan Kabupaten PPU. Melalui mendongeng, kita tingkatkan daya imajinasi, kreativitas, nilai moral, budaya, dan karakter yang baik pada anak sejak dini. Mau jadi dokter ya rajin membaca. Dia rajin belajar, dia rajin membaca. Dia siapa? Pustakamen Salam literasi. Baca, baca, baca. Salam literasi. Hai adik-adik, kembali lagi bersama Pustakamen. Kali ini kita akan bercerita tentang apa ya? Ada yang tahu? Pasti tidak tahu. Nah adik-adik, kita akan ke Kalimantan Barat mendengarkan cerita yang berjudul Batu Menangis. Baiklah adik-adik, kakak akan segera bercerita tentang Batu Menangis. Pada zaman dahulu kala, di Kalimantan Barat, hiduplah seorang anak gadis yang sangat cantik. Dia bernama Darmi. Darmi hidup bersama ibunya. Dahulu, Darmi dan ibunya hidup sangat makmur. Akan tetapi, sepeninggalan ayahnya, Ibu Darmi harus bekerja keras di ladang. Ibu Darmi bekerja untuk menanam sayur-sayuran, menanam padi, dan memanennya. Karena itu, Ibu Darmi kulitnya hitam, lusuh, dan kurus. Berbanding jauh dengan si anak, Darmi sangatlah cantik karena Darmi tidak pernah membantu orang tuanya untuk berladang dan bersawah. Kerjaannya setiap hari berdandan. Dia hanya mengurus rambutnya. Nah, walaupun wajahnya cantik, tapi sifat Darmi kurang baik. Baiklah, kakak akan melanjutkan ceritanya. Nah, adik-adik, suatu hari Ibu Darmi ingin berangkat ke ladang dan meminta Darmi untuk memasak. Anakku, ibu akan berangkat ke ladang. Segeralah engkau memasak. Hari ini mungkin ibu pulangnya sore karena ibu akan panen. Apa ibu bilang? Memasak? Maaf ibu, aku tidak mau memasak. Aku habis keramas. Aku tidak ingin rambutku yang panjang dan wangi malah menjadi bau tungku. Tolonglah nak, habis engkau memasak,
antarkan makanan ke sawah untuk ibu. Apa? Ke sawah? Tidak, ibu. Aku tidak mau kulitku jadi hitam. Aku habis luluran. Tidak mau. Baiklah nak, ibu pergi dulu. Ibu Darmi pun pergi ke ladang untuk bersawah. Sementara Darmi terus mengurus rambutnya dan terus berdandan. Sampainya di sawah, Ibu Darmi bekerja dengan giat. Ia pun memanen. Sesekali ia beristirahat untuk meminum air di kendi. Pok, 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 pok. Dan ia pun mengingat anaknya Darmi. Dalam hati ia bersedih dan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, semoga saja anakku bisa berubah. Nah, begitu adik-adik, Darmi memiliki wajah yang cantik, namun sifatnya kurang baik. Sore hari pun tiba, Ibu Darmi pulang ke rumah. Ia membuka tempat penutup nasi. Tidak ada satupun makanan di sana. Padahal Ibu Darmi sedang lapar. Darmi yang tiba-tiba datang. Ibu dari mana saja sih? Darmi lapar. Ibu kok tidak memasak? Ibu Darmi pun berkata, anakku, bukankah engkau tadi ibu suruh untuk memasak? Kan Darmi sudah bilang tidak mau memasak. Itulah adik-adik, hingga esok harinya Ibu Darmi memanen sawahnya. Dan mengumpulkannya. Setelah panen terkumpul, Ibu Darmi hendak menjualnya ke pasar. Dan ia meminta tolong anaknya untuk membantu mengangkat hasil panennya menjual ke pasar. Darmi, bantu ibu nak. Bantu ibu mengangkat sebagian hasil panen untuk ibu bawa ke pasar. Tidak ibu, ibu pergi saja sendiri. Akhirnya Ibu Darmi pergi sendiri untuk menjual hasil panennya di pasar. Pulang dari pasar, Ibu Darmi menghitung uang hasil jual panennya. Meskipun tidak seberapa, hanya cukup untuk membeli kembali bibit-bibit padi dan bibit-bibit sayur mayur. Tidak lama kemudian, Darmi keluar dari rumah. Ibu, bedak Darmi habis. Ibu, bedak Darmi habis. Tolong dong ibu, belikan bedak. Nah, adik-adik, Darmi tidak membantu orang tuanya, malah menyuruh ibunya untuk membelikan dia bedak. Ibu Darmi pun berkata, iya nak, besok ibu belikan kamu bedak di pasar. Akan tetapi kamu harus ikut ya nak. Ibu
Ibu takut salah membeli bedak. Dengan berat hati, Darmi pun mau ikut ibunya ke pasar esok harinya. Di perjalanan, ketika mereka berdua berjalan, Darmi membisikkan sesuatu di telinga ibunya. Ibu, kita jalannya berjauhan ya. Darmi di depan, ibu di belakang. Mengapa begitu, nak? Sudah, ibu nurut saja. Baiklah, nak. Akhirnya mereka berjalan, Darmi di depan, ibu di belakang. Darmi berjalan di depan dengan menggunakan payungnya. Jalan cantik. Sedangkan ibu Darmi yang lusuh, hitam, dan kurus berjalan di belakang. Cukup jauh jarak mereka berjalan. Di perjalanan, Darmi bertemu dengan seorang temannya. Hai Darmi, mau kemana? Aku mau ke pasar. Ngomong-ngomong, siapa yang ada di belakang kamu? Oh, itu. Dia itu pembantuku. Ibunya yang mendengar perkataan Darmi merasa sakit hatinya. Namun ia tahan. Mengapa anak seperti itu? Mereka pun kembali berjalan. Darmi jalan dengan cantik. Ibunya berjalan dengan lemah. Di perjalanan, ia kembali bertemu temannya, orang cowok yang gagah sekali. Hai Darmi, kau mau kemana? Mau ke pasar ya? Iya, aku mau ke pasar. Siapa yang ada di belakangmu, Darmi? Mana? Itu yang di belakangmu. Oh, itu pembantuku. Adik-adik, sekali lagi Darmi tidak mengakui ibunya. Malah ia bilang kepada temannya bahwa itu pembantunya. Ibu Darmi pun kembali merasa sakit untuk yang kedua kali. Ya Tuhan, mengapa anak hamba seperti itu? Mereka pun kembali berjalan. Sekarang sudah tiba di pintu pasar. Setibanya mereka di pintu pasar, Darmi kembali bertemu dengan temannya yang ketiga. Darmi, tambah cantik. Mau belanja ya? Oh iya, di belakangnya Darmi itu siapa ya? Ya iyalah, aku memang cantik. Yang di belakang itu, dia pembantuku. Untuk ketiga kalinya, Darmi tidak mengakui ibunya. Ibu pun sudah tidak tahan dengan sifat anaknya. Ia pun menangis dan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah anak hamba pelajaran agar dia menyadari kesalahannya. Selesai ibu berdoa, bunyi suara petir menyambar. Dar! Dar! Tiba-tiba kaki Darmi. Aduh, tolong! Kakiku kenapa ibu? Kakiku tidak bisa bergerak. Ibu Darmi pun menghampirinya.
Maafkan ibu nak, ini semua karena doa ibu. Ibu berdoa untuk engkau agar diberi pelajaran. Darmi hanya bisa menangis. Ampun ibu, maaf ibu, aku menyesal ibu. Akan tetapi tubuhnya terus mengeras dan terus mengeras hingga akhirnya Darmi menjadi batu. Nah, warga yang berada di sekitar tempat Darmi menjadi batu akhirnya mengangkat batu tersebut dan menaruhnya di pinggir tebing. Hingga sekarang di Kalimantan Barat ada batu menangis. Nah adik-adik, pelajaran yang bisa kita ambil dari dongeng batu menangis ialah orang tuamu adalah tetap sebagai orang tuamu. Sebagaimanapun dia tetap yang melahirkanmu, merawatmu, dan membesarkannya. Berbaktilah kepada orang tuamu. Jangan malu untuk mengakui orang tuamu. Siapapun orang tuamu, dia tetap orang tuamu. Sampai jumpa adik-adik. Pustaka Men akan terbang jauh. Adik-adik, sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, dari manakah asal cerita batu menangis? Pertanyaan yang kedua, siapa nama tokoh anak dalam cerita batu menangis? Pertanyaan yang ketiga, apa pekerjaan tokoh ibu dalam cerita batu menangis? Pertanyaan yang keempat, apa pesan yang bisa diambil dari cerita batu menangis? Selamat mengerjakan, salam literasi.